Selamat pagi anak-anak sekalian. Udah pada sarapan kan nih? Belum? Udah dong. Atau ada yang belum bangun nih? Jadi untuk hari ini Bapak akan men-sharingkan tentang dimensi 3, yaitu penjelasan tentang modul yang pernah Bapak kirimkan. Nah, dimensi 3 itu, pengertian dimensi 3 sebenarnya apa sih? Itu yang jadi pertanyaan juga buat kita sebenarnya. Dimensi 3 kalau dilihat itu artinya dilihat dari 3 aspek. Kalau pada bangun seperti panjang, lebar, dan tinggi. Atau bahasa kasarnya dimensi 3 itu bentuknya ruang gitu. Bentuknya ruang itu dari 3 aspek dilihat. Kalau kita lihat dimensi 2 itu contohnya kertas, papan tulis dan sebagainya itu cuma panjang dan lebar aja. Jadi tidak ada ruangnya. Nah, kalau dimensi 3 ada ruang. Nah, di situ apa aja yang kita pelajari pada dimensi 3? Yang pasti yang pertama itu jarak titik ke titik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jarak titik ke garis. Selanjutnya akan kita pelajari lagi jarak titik ke bidang. Dan selanjutnya baru jarak garis ke garis, terus garis ke bidang. Terus juga di situ akan kita pelajari jarak bidang dan bidang. Ya. Selanjutnya di dimensi 3 juga kita akan pelajari tentang sudut. Tentang sudut-sudut antara bidang, antara garis yang berpotongan dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih detail. Nah, yang sekarang yang perlu Bapak jelaskan dulu, kalian lihat itu yang jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik nih, contohnya dari titik A ke titik B. Kita biasanya kalau di SMP menggunakan formula jarak ya. Formula jarak yaitu seperti yang kita lihat A ke B kalau pada koordinat kartesius itu X1, Y1, X2, Y2 itu konsep teorema Pitagoras. Panjang ini berarti X2 kurang X1. Yang di sini Y2 dikurang Y1 sehingga ini kuadrat ditambah ini kuadrat dapat ini kuadrat kan. Nah, itu dia. Jadi AB-nya dapat dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Ini sebenarnya konsep teorema Pitagoras. Cuma kamu harus ingat jarak itu selalu bernilai positif. Oke ya. Nah, sekarang dimensi 3 ini kalau di SMP dulu cuma dipelajari, paling-paling yang dipelajari dimensi 3 itu volume. Luas limut daripada bangun dimensi 3. Misalnya kubus, balok, tabung dan sebagainya ya. Jadi itu yang dipelajari paling ya, Bapak kasih contoh misalnya ini. Nah, ini kalau ini paling-paling kalau dulu di SMP dipelajari tentang luas kulitnya ini, luas permukaannya seperti itu. Atau volume daripada benda ini sendiri. Ini kan dimensi 3 ya nak. Ada 3 aspek yang dilihat, jadi ada ruangnya, itu dimensi 3. Bukan R2, tapi kalau garis R2 ya. Oke, jadi kita gunakan formula jarak. Oke, kita lanjutkan, Bapak lanjutkan. Kita lihat slide selanjutnya. Itu yang perlu kita lihat lagi, itu digunakan teorema Pitagoras. Tadi yang pertama kita menggunakan formula jarak ya. Ini menggunakan teorema Pitagoras. Lihat. Jadi kalau ada jarak titik ke garis itu digunakan teorema Pitagoras. Ya. Oke. Jarak titik ke garis. Kita gunakan teorema Pitagoras. Ini kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat nih. Ya, ini kuadrat nih. Yang ini jaraknya ini ya. Ini jaraknya jarak A ke B. Jadi sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Sama seperti ini. A ke B berarti AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Gunakan teorema Pitagoras. Nah. Oke. Nah, demikian ya caranya, tekniknya. Jadi yang kedua, jarak titik ke garis.
Nah, kalau kita lihat jarak titik ke garis, ya, jarak titik ke garis, berarti kalau jarak titik A ke garis AX ditambah BY tambah C, nah kita sebenarnya udah pernah mempelajari ini waktu pada lingkaran, nah, menggunakan rumus, ini kan konsep jari-jari untuk lingkaran. Jadi kita sebenarnya udah mempelajarinya waktu di semester 2 hari itu kelas 11, ya nak. Oke, ini A itu X1Y1, ini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ini garis L. Jadi jarak titik ke garis L sama dengan kita masukkan nilai X1-nya, Y1-nya di Y. Dan akar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah contoh. Jarak titik A 3,5 ke garis 3X ditambah 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita masukin 3 di X, jadi 3 kali 3. Kita masukin 5 di Y, jadi 4 kali 5 dikurang 4. Oke, nah ini 9, ini 20 dikurang 4. Sedangkan ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kan teorema Pitagoras 5 kan, 3, 4, 5. Jadi 3 kuadrat 9 ditambah 16, 25. Akar 25 itu 5. Sehingga di atas 29 dikurang 4 juga 25, 25 dibagi 5, 5. Berarti jarak titik 3,5 terhadap garis 3X ditambah 4Y dikurang 4 sama dengan 0 itu berjarak 5 satuan. Seperti itu konsepnya. Itu jelasnya ini. Lihat gambar penjelasannya nih, 5 satuan. Jadi Bapak ulang kembali. Tadi yang kurang jelas, kurang kelihatan. Jika titik A 3,5, 3-nya masuk kembali, 5-nya masuk di Y, kurangnya 4. Nih, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dapat 5. Jadi ini 29 dikurang 4, 25 per 5. 5 satuan jaraknya. Jelas ya? Oke, Bapak lanjutkan slide selanjutnya. Kita pelajari yang selanjutnya. Tadi jarak titik ke garis. Lanjutnya. Nah, sekarang gimana kalau jarak titik ke bidang? Ya, jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang kalian bisa gunakan teorema Pitagoras, bisa digunakan juga jarak dalam suatu segitiga. Itu jarak titik ke bidang. Nih dia jarak titik ke bidang, ini ada contohnya. Bapak jelaskan contohnya ya. Untuk lebih detailnya Bapak akan jelaskan contohnya. Misalnya jarak titik A, ini A nih ya, ke bidang BF HD, ini bidang diagonal. Nah, gunakan formula jarak konsepnya. Jadi jarak, ingat konsep jarak itu selalu tegak lurus ya. Misalnya untuk jelasnya, kalau jarak, kalian lihat ini pulpen pen Bapak ini jaraknya nih, selalu tegak lurus. Jari Bapak ini tegak lurus. Jadi jarak harus tegak lurus selalu. Ya. Kalau tidak tegak lurus bukan jarak. Jadi harus jelas itu konsepnya. Jadi jarak dari titik A ke bidang BFHD nih berarti tegak lurus. Nah, dari A kalau ditarik tegak lurusnya terhadap pasti di bawah pada diagonal ini, nak. Oke. Aduh, tenggorokan Bapak kurang beres, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, jadi jaraknya sama dengan jarak titik A ke tengah garis BD. Jadi jarak dari A ke tengah BD, ke tengahnya BD. Ini dia, ya. Jadi ini jarak harus tegak lurus. Jadi tegak lurusnya pada bidang alas dari A ke bidang BFHD. Ini dia jaraknya dari A ke tengah BD. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau dia AB 10, ini panjangnya 10 cm, ini 10 cm, maka diagonal ruangnya 10 akar 2. Nah, sedangkan setengah daripada BD setengah AC. Jadi setengah AC setengah 10 akar 2 dapat 5 akar 2. Jadi jaraknya dari titik A ke bidang BF sama dengan 5 akar 2. Jelas ya? Oke. Karena diagonal diagonal bidang, ingat. Ya. Nah, oke, Bapak lanjutkan. Untuk jelasnya Bapak lanjutkan. Jadi situ 5 akar 2. Contoh 2. Kita lihat contoh 2-nya. Ya, contoh 2-nya.
Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Lihat segitiga nak. Jadi dari E ke bidang AFH, segitiga bentuknya. Bagaimana cari jaraknya? Bapak bilang tadi, berarti E harus tegak lurus, kita tarik ke bidang AFH. Nah, kemana dia? Kalau kita buat tegak lurus ke sini, maka kita umpamakan ini titik O, maka EO lah jaraknya. Ya. Sedangkan AP ini itu garis tinggi dari segitiga, garis yang membelah dua daripada segitiga AFH. Ya. Oke, jaraknya EO. Bagaimana nyari jarak EO itu? Sekarang kita lihat slide selanjutnya, nak. Nah, ini Bapak gambarkan kembali supaya lebih detail buat kamu, lebih mudah dilihat. Oke. Nah, jadi dari sini kalian lihat AF, ya, AF itu terus FH, terus AH, ini AF, FA dan AH, ini merupakan diagonal bidang daripada sisi kubus itu sendiri. Jadi AF itu diagonal bidang dari bidang ABFE. Sedangkan FH diagonal bidang dari EFGH. Terus AH itu diagonal bidang dari ADHE. Jadi, nah diagonal bidang konsepnya kan akar 2, kita udah sering pelajari nak. Jadi kalau 10 berarti ini 10 akar 2, 10 akar 2 dan 10 akar 2. Udah Bapak gambarkan nih. Terus Bapak tarik dari A ke P, ingat A ke P itu membelah dua pas di tengahnya ya nak. Ini dia nih AP ini AP. Nah ini AP Bapak gambarkan kembali supaya lebih jelas. Nah AP kalau ini 10 akar 2 karena diagonal. Kenapa 10 akar 2? Diagonal bidang. AF diagonal bidang 10 akar 2 karena panjang sisinya 10, panjang rusuk atau panjang sisi. Kalau bidang itu sisi, tapi kalau dimensi 3 berarti rusuknya 10. Jadi 10 akar 2, 10 akar 2, 10 akar 2. Nah ingat Bapak sering ajar, kalau ini 10 akar 2 FH berarti PF ini setengah dari 10 akar 2, jadi 5 akar 2. Oke, jelas ya 5 akar 2. Selanjutnya, kalau itu 5 akar 2, nah 5 akar 2 berarti kesininya tinggal kali akar 3. Tinggal kali akar 3. Jadi panjang daripada AP itu 5 akar 6. Kenapa? Karena 5 akar 2, yang ini 5 akar 2 nih. Nah ini 5 akar 2, ini 5 akar 2 karena di tengah. Kita kali akar 3, 5 akar 6. Kenapa bisa begitu? Bapak sering ajar, ingat dulu. Nih Bapak coretkan ya. Kalau ada segitiga sama sisi, ini 10, ini 10, ini 10, maka tengahannya tuh 5. Kan begitu? Ini 5. Nah, sudutnya ini kalau sama sisi berarti ini 30. Nah, ini 30, jadi ini 60. Ini 60 juga, ini 60. Kenapa demikian? Karena sama sisi. Nah, konsep daripada tinggi Bapak sering ajarkan. Ini kalau ini 5, tinggal akar 3 aja nambah. 5 akar 3. Nah, kalau kita tadi punya 10 akar 2. Ini 10 akar 2. Ini 10 akar 2. Sehingga di sini ini 5 akar 2. Nah, sama dengan ini kalikan akar 3. Jadi 5 akar 2 dikali akar 3. Dapatnya 5 akar 6. Ini panjang 5 akar 6. Jelas kan? Jadi tadi nilai AF 5 akar 6. Nih AF ini 5 akar 6. Kalau kamu ragu, kita cari, boleh, nggak ada masalah nak. Ini kan pakai teorema Pitagoras ini sebenarnya. Jadi kalau Bapak gambarin, nih lihat, ya Bapak gambarin. Ini 10 akar 2, ini 5 akar 2. Nah ini kuadrat kurang ini kuadrat, dapat ini. T-nya kita anggap. Jadi T kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Kenapa dikurang? Karena ini sisi miring lebih panjang. Jadi cari sisi lainnya dikurang, ingat. Ya, waktu SMP. Oke.
Bapak lanjutkan. Nah, Pak lanjutkan. Ini dapatnya 10 kuadrat itu 100. Akar 2 kuadrat 2, jadi 200. Nah, ini 5 kuadrat, 25 kali akar 2 kuadrat 2, jadi 50. Jadi dapatnya 150. Nah, itu T kuadrat, berarti T sama dengan akar 25 kali 6. Nah, 25 kali 6, 150 ya. Kalau 25 kali 4, 100, ingat. Jadi akar 25 itu 5 akar 6. Jadi jelas dari mana datangnya 5 akar 6 tuh. 5 akar 6 nih. Ya, ini. Jadi tinggal kali akar 3, 5 akar 2 kali akar 3. Jelas. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang dari ini kita udah dapat AP itu jelas 5 akar 6. Nih 5 akar 6 nih. 5 akar 6 AP. Nah, jelas ya. Oke. Kalau ini 5 akar 6, maka kita bisa lihat segitiga ini. Kita lihat segitiga. AE terus EP. Nah, ini AE ini AE-nya. Ini EP ini setengah dari diagonal bidang. Ini tarik ke tengah ya, ingat. Dari sudut ke tengah daripada bidang diagonal atau diagonal bidangnya. Oke. Nah, untuk mencari EO, jaraknya kan tadi Bapak bilang EO. Nih jarak dari E ke bidang segitiga ini berarti EO. Kenapa? Jaraknya tegak lurus terhadap garis mewakili bidang ini sendiri, bidang AFH. Jelas ya? Oke. Kita gunakan formula jarak, ingat. Kita gunakan formula jarak. Jadi ini yang cari AP tadi, yang ini cari AP ini dari mana dasarnya, ini dia. AP kuadrat sama dengan ya, oke, AP kuadrat berarti 5 akar 2 kuadrat. Nih nak, 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat dapat 150. 5 akar 6 sama aja dengan konsep yang Bapak jelaskan tadi, dengan konsep ini sama aja ya. 5 dapat 5 akar 6. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya AP udah dapat. Kita gunakan aturan luas. Jadi untuk luas, nah ingat, untuk luas itu berlaku asal siku-siku berlaku ini AE kali EP sama dengan AP kali EO. Nah, kita nyari EO. AP udah ada nilai, EP udah ada, AE udah ada. Berarti kita bisa nyari ini. Kenapa demikian? Formula jarak. Ini kita anggap alas kali tinggi, ini alas kali tinggi. Ya, kenapa? Karena tegak lurus. Garis yang selalu tegak lurus kan alas dan tinggi pada segitiga. Ini kan tegak lurus juga nih. Karena siku-siku nih, di sini siku-sikunya di bangun ruangnya. Jadi jelas ya. Oke. Bapak lanjutkan. Jadi kita gunakan formula jarak. Jadi AE kali EP, nih AE kali EP 10 kali 5 akar 2 itu akan sama dengan EO. Jadi EO kali AP. Nah, AE 10, EP 5 akar 2, EO yang kita cari kali 5 akar 6. Jadi EO ini sama dengan hasil kali ini dibagi ini. Nah, 5 akar 6 itu sama dengan 5 akar 2 kali akar 3. Jadi coret deh. Jadi 5 per akar 3. Ya, 5 per akar 3 sama dengan 5 per 3 akar 3. Jadi inilah. Jadi jarak dari E, ingat, dari E ke segitiga AFH ke bidang. Jadi jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang nih. E ke bidang ini, ke bidang segitiga ini, ya. Itu sama dengan EO. Jadi jaraknya EO itu kita udah cari tadi nilainya 10 per 3 akar 3. Oke, jelas ya. Nanti kalau masih ada yang bingung, kalian foto, kalian japri ke Bapak. Yang membingungkan kamu mau tanya Bapak, Pak, kok bisa gitu? Oke. Untuk pertemuan ini, itu aja penjelasan dari Bapak dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang dimensi 3 ini. Ya, nanti tentang sudut, jarak garis ke garis, di pertemuan selanjutnya. Nanti coba Bapak akan
kirimkan beberapa soal yang terkait masalah jarak ini. Nanti kalian coba cari. Kalau ada masalah kamu lihat lagi di video ini. Nanti kalau membingungkan kamu japri Bapak, biar Bapak kita kerjain sama-sama. Oke ya. Oke, sampai sekian dulu dalam video ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Kalau ada masalah disampaikan. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Selamat siang.